Selamat siang Gatrikers Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara podcast dan webinar Waktu Enak Bincang Engineers yang diselenggarakan oleh Kagatrik UI. Pada hari ini saya ditemani oleh seorang pakar dan juga salah satu putra terbaik bangsa yang bergerak di bidang energi. Selamat siang Bapak Archandra Tohar, PhD. Selamat siang, Saya panggil Pak Chandra ya. Saya panggil Ibu aja ya. Mbak aja kalau Ibu nanti kayak ketua. Oke, Pak Chandra. Kalau di session pertama ya kita itu lebih untuk mengenal profil dari tamu kita. Pak Chandra mungkin bisa sampaikan kepada Gatrikers Indonesia riwayat mungkin perjalanan Bapak dari pendidikan juga sampai kerja dari profesi Bapak. Sampai saat ini Pak Chandra itu masih menjabat di PT PLN Persero sebagai komisaris independen. Silakan Pak Chandra. Terima kasih. Cerita aja Pak, ya. Santai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari riwayat pendidikan. Saya itu SD, SMP, SMA itu di Padang. Kemudian masuk ke teknik mesin ITB. Oke. Rasanya udah seneng sekali. Itu tahun berapa Pak? Maaf Pak, bukan maksudnya mau tahu umurnya ya. Tahun 89. Jadi pindah ke Bandung. 5 tahun di Bandung, kemudian kerja 1,5 tahun di Jakarta. Kemudian sekolah ke Amerika. Mulai dari master sampai PhD. Waktu itu sekolah ke Amerika apa beasiswa atau? Di awalnya itu dapat beasiswa. Kemudian dari kantor apa maksudnya enggak? Nah, ini ceritanya agak unik ya. Waktu itu PT Timah. Dalam visinya Pak almarhum Pak Kuntoro ingin mengembangkan teknologi tambang timah di kedalaman lebih dalam lagi di bawah 50 meter. Karena pada saat itu dan mungkin sampai saat sekarang teknologi untuk menambang timah di bawah kedalaman 50 meter itu mungkin boleh dibilang belum ada. Sementara masih ada kemungkinan deposit atau reserve yang ada di sekitar Bangka Belitung yang perlu teknologi untuk mengambilnya. Nah, dilakukan rekrutmen untuk menyekolahkan 5 orang ke Amerika belajar teknologi apa yang cocok untuk menambang timah di bawah 50 meter. Jadi saya ikut tes, alhamdulillah lulus, dikirim kita ke Amerika. Tahun 96, 97 krisis. Iya. Jadi 97 krisis, program itu kemudian juga mengalami kendala, tapi tetap kami menyelesaikan sekolah sampai master. Di mana itu Pak? Di Texas A&M University. Ya. Nah, kemudian dari situ saya melanjutkan sekolah untuk tingkat PhD dengan bekerja sebagai research assistant sekolah, kemudian jadi research assistant di Texas A&M sampai tahun 2001 selesai. Tapi majornya masih sama itu antara nyambung atau beda jurusan atau beda. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita bicara tentang offshore structure ya. Dulu offshore structure itu tidak bergerak, dia diam. Kayak rumah, kayak gedung gitu ya. Maka dia under civil engineering. Under civil. Okay. Karena bangunan-bangunan sivil itu bangunan yang diam. Ya, adalah menangis insinyur sipil kalau setelah membangun bangunannya bergerak. Nangis dia. Beda dengan mesin. Mesin kalau dia membangun sesuatu, kemudian bangunannya tidak bergerak, nangis dia. Iya. Nah, jadi filosofi itu dulu bangunan lepas pantai itu diam, fix. Karena di shallow water, di water depth yang dangkal. Makin lama deposit oil and gas itu ada di tengah laut yang dalam. Berubah menjadi floating, bergerak ya. Maka
jurusan Ocean Engineering itu yang dulu under Civil Engineering, kemudian berubah menjadi Mechanical Engineering. Oh, oke. Jadi di MIT itu dulu Ocean Engineering itu under Civil Engineering. Tahun berapa ya? Mungkin awal tahun 2000-an, atau ya tahun 2000-an itu Ocean Engineering itu menjadi under Mechanical Engineering karena dia bergerak sekarang. Nah, saya dari latar belakang mesin masuk ke deep water technology di eksplorasi laut dalam, sebenarnya sejalan. Jadi dalam hal konstruksi, desain offshore structure untuk deep water development, sampai kita mendesain mulai mungkin dulu kita rasa 200 meter itu udah dalam, sekarang 2000 meter, ya mungkin itu untuk deep water technology ya 1500, 2000, 2 kilometer water depth-nya yang sekarang yang banyak development di dunia ini. Jadi yang disuruh belajar dulu 50 meter untuk tin mining, sekarang untuk oil and gas udah di 2000 atau 2500 meter. Saya ini sebentar Pak, tapi nanti balik lagi ke situ. Nah, Bapak kan menemukan beberapa hak paten ya Pak. Waktu itu hak patennya Pak ditemukan waktu semasa Bapak lagi sekolah atau sesudahnya, sudah dalam pekerjaan? Nah, untuk offshore structure, saya juga bukan kaget ya. Ternyata di oil and gas, khususnya di deep water development itu banyak sekali PhD yang bekerja di sana. Oh, oke. Dan itu PhD berbagai macam latar belakang, termasuk aerospace engineering. Jadi para lulusan PhD dari aerospace, dari teknik penerbangan juga masuk di offshore structure. Kenapa? Waktu kita mendesainkan offshore structure, itu waktu hurricane itu masalah angin. Fluidanya adalah fluida yang compressible, angin. Jadi kita belajar wind tunnel dan lain-lain. Nah, juga ada ombaknya, itu hydrodynamic. Kita belajar air. Kita belajar tentang current. Kita belajar tentang ombak, current, angin, 3 hal. Ya. Nah, di situ saya baru menyadari setelah kita bekerja, semakin setahun, 2 tahun, semakin tahu bahwa ternyata ilmu kita itu sangat sedikit. Nah, begitu banyak PhD yang bekerja di bidang ini, dan mereka adalah orang-orang, saya rasa orang-orang yang sangat-sangat hebat. Disitulah bahwa bekerja itu ternyata mendapatkan skill, bukan lagi ilmu. Selain kita ilmu, kita mendapatkan skill atau keterampilan untuk menggunakan apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Jadi sebenarnya tadi bukan maksudnya Bapak bilang sedikit, maksudnya bukan tentang skill ya Pak ya. Tapi kan waktu di pendidikan itu kita lebih banyak bicara teori ya Pak. Ternyata waktu Bapak bekerja di lapangan banyak unsur yang berhubungan yang ternyata tidak dibahas di teori gitu kan. Atau gimana Pak? Selain kita belajar, misalnya kalau anak teknik itu belajar matematika teknik. Iya. Kita belajar integral lipat 3. Nah, pertanyaannya begini, apakah di bangku kuliah waktu itu sampai ke level PhD, aplikasinya seperti apa sih? Iya, itu saya juga bingung Pak, waktu di kita S1 kan bicara integral, saya juga lagi, ini saya suruh ngitung, tapi untuk apa gitu? Untuk apa? Nah, ternyata setelah beberapa tahun di industri, baru paham kita. Ternyata ini loh gunanya matematik ini. Ya. Dan pengetahuan yang dasar yang dulu kita hanya tahu ilmunya tapi nggak tahu keterampilan menggunakannya. Nah ini kan menurut ini masukan dari Bapak ya, maksud kita bicara ke sistem pendidikan Pak nanti. Misalnya gini, itu kan waktu kita belajar kan Pak, kita kan saya sih mengalami bingung juga Pak. Saya suruh belajar ini suruh ngapain? Cuma mungkin nggak kemungkinan dari pengalaman para orang-orang yang berpengalaman akhirnya di pekerjaan, bahwa akhirnya memberikan suatu masukan kepada institusi pendidikan, pada pendidikan, bahwa kenapa kalau kita mengajarkan suatu teori mungkin harus disampaikan juga secara filosofi
philosophical ya, maksudnya akhirnya kita belajar ini mungkin ke depan karena bisa dimanfaatin begini. Jadi mungkin waktu kita belajar kali Pak ya dari pengalaman, jadi kita tertarik gitu. Oke, saya belajar ini, wah saya soalnya nanti ke depan saya bisa gini gitu. Kalau dulu kan kita sampai puyeng Pak. Nah, Ya nggak Pak ya? kalau saya boleh perumpamakan gini, ya. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita baca, kita pelajari. Iya. Boleh nggak kalau kita sepeda gitu? Sepeda ya. Nah, kita tahu sepeda itu ada bannya, ada pedalnya, ada stang dan lain-lain. Terus bagaimana mengendarai sepeda? Itu harus latihan dan lain-lain. Nah, itulah skill. Begitu juga dengan keilmuan. Keilmuan ya. Setelah kita tamat PhD, terus gimana ya cara aplikasinya? Nah, itulah skill. Nah, skill itu ternyata pengalaman pribadi saya itu bukan banyak, memulai mendapatkannya itu di dunia kerja. Problem solving yang berkaitan dengan sesuatu ujung-ujung teknologi. Jadi, kalau dulu kita belajar ujung teknologi itu hanya mampu 1.000 meter, laut ke dalam 1.000 meter, ternyata ada cadangan minyak di 1.200. 300 meter ini yang harus kita hadapi, nggak ada teknologinya nggak ada. Maka yang menambah menjadi 300 meter itu mungkin ada teknologi-teknologi baru yang muncul dan itu yang menjadi patent. Itu yang bisa dipatenkan sebagai novelty, sesuatu yang baru dan kemungkinan bisa diaplikasikan dalam kebutuhan industri yang mendesak. Disitulah ilmu, pengetahuan, keterampilan itu yang dinamakan skill dan experience itu yang berbicara. Nah, kembali kepada cerita pendidikan, mungkin nggak ya? Mungkin ya, kalau saya bermimpi gitu. Misalnya, kalau kita bersekolah di luar, tamat PhD misalnya, mungkin nggak ya? Bekerja dulu beberapa tahun sebelum pulang. Kenapa? Persoalan industri itu kita tahu, skill itu kita peroleh sewaktu kita menghadapi real problem di lapangan. Jadi ini Pak, saya mau nanya ke Bapak. Menurut Bapak, apakah lebih baik orang itu misalnya sekolah dulu, nanti bekerja lagi, terus melanjutkan lagi pendidikannya, nanti bekerja dulu, atau ya dari S1 langsung S2, S3, baru nanti kerja. Menurut Bapak gimana? Dari pengalaman, kita bicara dari pengalaman Bapak ya. Tadi kan menemukan skill atau menemukan sesuatu, ternyata ilmu baru ya, yang tidak ditemukan secara teori, bahwa pas di lapangan terjadi ada kondisi yang menyebabkan kita harus berpikir dan mengadop ke kondisi tersebut. Jadi kalau menurut Bapak dari pengalaman Bapak nih, apakah lebih baik kita itu mungkin S1, S2 terus kita bekerja dulu, nanti kita baru ngambil PSI, atau langsung aja Pak sampai PSI baru kita kerja? Ada pro and con-nya, ya. Apakah dari S1 langsung S2 langsung S3 itu langsung baru bisa bekerja? Ada nggak route-nya orang yang sukses di situ? Ada. Ada. Ya. Tapi untuk field-field tertentu, kadang-kadang dari S1 dia bekerja dulu, dipersyaratkan dia bekerja, baru dia masuk ke postgraduate gitu, untuk S2 atau S3. Route-nya yang manapun, selama kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan jalan yang kita tempuh. Ya. Kemungkinan misalnya pada saat kita lanjut S1, S2, S3 satu garis gitu ya, ada kemungkinan sense kita terhadap industri mungkin belum ada. Ya. Tapi kalau di jeda di tengah ada pengalaman industri kita 1 tahun 2 tahun, ada bayangan sedikit bagaimana sih di industri itu. Nah, yang mana yang lebih baik? Dua-duanya baik dan dua-duanya juga ada kekurangan. Yang mana aja? Kita lanjut lagi Pak, tentang pengalaman Bapak. Ini kalau Bapak lihat, kan Bapak punya pengalaman ada 2 hal ya Pak ya. Ada satu di real ya, di sektor realnya, dan di industrinya satu Bapak akhirnya menjadi researcher. Nah menurut Bapak,
waktu itu eh, kapan Bapak memilih, oh saya mau research dulu deh gitu kan. Terus habis itu Bapak bilang, oke sekarang saya kembali lagi ke sektor realnya gitu. Nah, mungkin ada suatu kondisi atau suatu peristiwa di mana akhirnya Bapak pindah dulu ke sini, nanti balik lagi ke sini gitu. Atau karena memang suatu kebutuhan pada saat itu? Ternyata saya bekerja di Technology Development Company. Oke. Ya, itu melakukan problem solving sekaligus untuk, karena mungkin kita bekerja di ujung teknologi dan teknologinya belum ada dan kebutuhan itu ada, maka kita mendevelop sesuatu menyelesaikan problem real. Dan dananya pun, percaya apa tidak, Technology Development Company atau R&D kalau bahasanya, itu kan kita menganggap R&D itu adalah cost center, selalu mengeluarkan uang. Ternyata di negara maju, R&D itu bisa jadi adalah profit center. Kita mendevelop sesuatu yang dibutuhkan industri. Jadi a real problem, kita bukan pure researcher. Bisa suatu industri sendiri itu sebenarnya R&D ya. Melangkahnya itu berdasarkan apa yang dibutuhkan industri. Bukan kita mendevelop something kemudian kita tawarkan ke industri. Terbalik. Jadi problemnya itu kita ambil, kita akan bekerja mendevelop something kalau industri itu sudah menyatakan we need it. Kita butuh nih, tapi teknologi nggak ada. Bisa nggak kamu kembangkan? Nah di situ, sewaktu kita kembangkan, selain akan memperpanjang ujung teknologi itu, ada penambahan dari teknologi itu. Disitulah yang saya sebutkan tadi, pattern itu ada karena itu salah satunya. Juga dari sisi industri dia mendapatkan teknologi yang jauh lebih efisien sehingga apa yang mereka butuhkan dalam mengeksplorasi dan eksploitasi oil and gas itu bisa lebih efisien. Iya. Dan bisa menguntungkan. Untungnya itulah yang mereka bagi ke kita dalam bentuk royalti dan lain-lain. Jadi bukan berpisah itu antara sebagai teknologi developer dengan real industry. Contoh Elon Musk. Berapa banyak patternnya Elon Musk? Banyak juga. Apakah dia seorang researcher? Nah, wait a minute, tunggu dulu. Dia mengembangkan di awal PayPal misalnya, sekarang SpaceX yang sangat canggih gitu, atau Tesla. Apakah dia membedakan dia sebagai seorang researcher atau praktisi? Dua-duanya. Disitulah mungkin kita bisa belajar bagaimana mengkombinasikan antara kebutuhan industri dan kemampuan para teknokrat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan real di industri. Jadi kondisi yang akhirnya menyebabkan kita harus beradaptasi ya, Pak ya. Harus. Ya. Kalau enggak nanti apa yang kita kembangkan, apa yang kita researchkan, baru kita cari marketnya. Ya, marketnya nggak ketemu. Apalagi kita bicara teknologi yang dipacu terus ya. Jadi ya akhirnya ya nggak bisa sebagai practitioner juga. Akhirnya juga waktu dia menghadapi kondisi kondisi bisnisnya atau kondisi kebenaran teknologinya pada saat itu, ya jadi dia mau nggak mau ya udah saya juga deh yang terjun gitu kan. Iya, nah terakhir itu tahun 2010-12 ya, misalnya datang ke company kita itu perusahaan minyak dari Peru misalnya, ya Peru itu negara Amerika Selatan. Ternyata mereka punya minyak misalnya, terus mereka bilang, saya butuh teknologi ini. Oh, apa itu teknologinya? Oh, kalau kita bisa melakukan drilling, kemudian kalau dapat langsung produksi, kalau nggak dapat dia langsung pindah. Loh, di kedalaman berapa? Oh, nggak dalam-dalam, cuma 50-an meter. Ternyata teknologi belum ada. Terus dia nambah lagi. Kalau gitu, di sana pernah terjadi gempa 9,2 gitu, skala Richter. Tolong desainkan 9,5. Coba, offshore structure didesain untuk 9,5 skala Richter.
Ada nggak? Mungkin belum ya. Tapi dia minta waktu itu. Nah, terus kebutuhannya ada, tapi ada gempa yang sangat besar yang pernah terjadi di situ. Gimana mengatasi, mendesainkan sebuah offshore platform yang tahan gempa 9,5. Nah, disitulah teknologi developer itu mulai mikir, gimana caranya bangunan saya ini tahan gempa sampai 9,5. Ini Bapak kan udah senior, mungkin ada satu tadi masalah teknologi developer yang dimana kadang-kadang kondisi di lapangan itu berbeda, maksudnya berbeda dari apa kita punya bayangan ya, atau mungkin histori yang sebelumnya belum terjadi ternyata terjadi. Nah ini kan selain skill Pak ya, sebagai manusia itu kan butuh karakter ya juga ya. Gimana? Jadi karakter seperti apa sih kalau kita berkecimpung terutama dalam teknologi developer ya. Jadi karakter seperti apa yang diperlukan gitu kan. Selain skill loh Pak, karakter juga penting. Nah, soalnya sebenarnya dua ya. Dua itu kalau saya selalu bilang kompetensi. Ya. Kompetensi itu 3 pilar. Satu ilmu. Ya. Yang kedua itu adalah skill. Yang ketiga adalah experience. Oke. Itu nggak bisa dipisah. Makanya seorang chef, orang yang masak itu, dia belajar ilmunya, baca buku banyak ya. Iya, iya. Tapi nggak pernah masak, bisa dapat skillnya, masakan enak, nggak mungkin. Maka dia harus belajar banyak, masak. Kemudian masakannya enak, sekian tahun, 2 tahun makin enak. Nah itulah experience, 3. Nah ini yang kita butuhkan. Ya, tidak saja kita punya ilmu, tapi juga kita tahu, punya kemampuan untuk menggunakan untuk apa ilmu yang kita dapatkan ini. Yang ketiga itu ada yang punya experience tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Harus kita jalani. Dan juga belum ada obat yang kita minum, kemudian kita bisa mendapatkan skill. Nggak ada. Nggak ada juga obat yang kita minum bisa punya experience jadi 20 tahun. Nggak ada. Itu harus kita alami. Nah, itu formalnya. Nah, kalau karakter itu, kalau menurut hemat saya, melihat, mempelajari buku-buku rekrutmen perusahaan-perusahaan besar itu, karakter seperti apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan untuk bekerja di misalnya di tempat saya bekerja dulu. Yang satu, Bu, yang dibutuhkan amanah, trustworthy. Jadi dengan trustworthy itu menjadi semua orang akan nyaman dengan kita, mau dilihat atau tidak dilihat, bisa dipercaya. Ya, ada uang dan tidak ada uang, dia akan menjaga integritas dia, karena uang tidak bisa membeli amanah. Nah, mereka mencari itu. Kenapa? Saya beberapa kali bercerita, selama saya bekerja di sana, seingat saya nggak pernah ngisi absen. Datang ke kantor jam 7, pakai card itu terus colok gitu. Ada card kita itu, tapi untuk safety, berapa orang sudah masuk dalam gedung ini, nanti kalau terjadi sesuatu dia bisa ngitung dan lain-lain. Tapi bukan dalam rangka Anda harus masuk jam 8, pulang jam 5 gitu. Mereka memberikan kebebasan. Saya bisa masuk kantor. Jam 7 bisa, jam 8 bisa, jam 9 bisa, jam 10 bisa. Bahkan, nah ini cerita lucu juga. Ya, ini karena perspektifnya. Suatu saat bulan puasa misalnya. Suatu saat pertama-tama kali kerja di bulan puasa, atasan saya tuh notice itu. Kamu kok nggak makan dari tadi? Saya bilang, I'm fasting gitu. Oh, you're fasting? Okay, please have a cup of coffee. Oh, enggak, fasting itu nggak boleh cup of coffee juga. Water. No water. Dia tanya, kamu makan apa kalau siang ini? Terus dia kasih nasihat saya. Gini loh, katanya. Saya itu kalau perut saya kosong, saya nggak bisa berpikir. Ya, sejak kapan itu kamu puasa? Sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Kak Summer gimana coba? Iya. Panjang itu. Iya. Ya.
Apa sarannya atasan saya waktu itu? Bos saya lah yang menentukan. Dia bilang, saya kasih kamu dispensasi. Apa dispensasinya? Kamu masuk kantor, matahari terbenam, pulang matahari terbit. Saya disuruh kerja malam, biar kamu bisa makan, bisa mikir. Ya, terus saya katakan, saya bisa mengikuti bekerja walaupun saya nggak makan, walaupun saya fasting. Nah itu artinya apa? Bahkan bekerja di kantor sendiri pun dia biarkan. Kenapa? Yang mereka cari adalah karakter itu tadi. Kan kita nggak perlu misalnya nitip absen gitu, nggak perlu. Ya. Nah, suatu saat, ini pernah saya ceritakan juga, misalnya kan kadang-kadang ada keperluan keluarga kita. Ya, hari-hari kerja, ngantar anak sekolah, kita harus pergi. Habis waktu 4 jam. Misalnya. Nah, waktu itu saya merasa punya kewajiban untuk menggantinya. Karena kontrak saya itu 40 jam. Datang saya Sabtu ke kantor. Ternyata kantor saya itu rame. Saya tanya, ini lembur bukan? Bukan. Saya tanya, kenapa kamu datang? Oh, saya kemarin mobil saya mogok. Oh, oke. Mobil saya rusak. Atau saya kemarin ada keperluan lain yang nggak ada hubungan dengan kantor. Terus saya ganti hari Sabtu. Itulah yang trustworthiness tadi. Integritas sama komitmen ya Pak ya. Kalau kita udah bilang bahwa saya mengambil tanggung jawab ini, ya saya selesaikan. Ya. Karena ada punishment-nya. Ada yang sangat ini ya, punishment-nya apa di sana? Dipecat. Misalnya, dia kasih satu pekerjaan dengan 2 orang. Si A mengerjakan pekerjaan yang sama, si A mengerjakan 20 jam. Si B mengerjakan cuma 10 jam. Berarti si A nggak efisien. Siap-siap aja dia dipecat. Jadi orang berusaha untuk selalu mengerjakan sesuatu itu dengan baik, sesuai dengan target dan yang normal, apalagi kalau melebihi itu. Kalau tidak, di sana kapanpun kita harus siap untuk dipecat. Tidak ada, wah anak saya masih sekolah, atau istri saya sakit, nggak ada. Kalau nggak bekerja dengan baik, tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tunggu aja akan dipecat. Iya, ini kadang-kadang kita suka dalam rekrutmen ya, terutama Pak suka ini agak terlupakan ya. Jadi karena kita ngeliat CV-nya kan, CV-nya wah pendidikannya begini, mungkin ini. Cuman kadang-kadang pas kita bekerja, ini kan bekerja itu kumpulan orang ya Pak ya. Bukan hanya mesin-mesin, kita berhubungan dengan orang. Ini agak, makanya kita seharusnya kan bisa ya, kenapa kok nggak terjadi gitu kan. Ini sebenarnya kayaknya kembali lagi kepada individu-individu, ya maksudnya karakter seseorang ya. Dan itu benar. Saya seingat saya, waktu saya ngelamar kerja, diminta nggak ijazah S2 sama S3 saya? Nggak diminta. Dia lebih percaya kepada referensi. Ya. Ini maksudnya di Amerika kali. Di Amerika, ya. Kalau di sini sih agak. Nah, ya itu maksudnya. Iya. Ya. Karena industri ini adalah kecil dan kita saling tahu apa yang kita kerjakan, dengan siapa kita bekerja sebelumnya, di mana kita sekolah, ya. Kemungkinan mereka itu tahu. Jadi secara formal dia minta ijazah kita, saya rasa enggak itu. Ya. Saya dikasih referensi sama profesor saya waktu itu, itulah yang dia pakai. Iya, kalau di Amerika emang mereka perlu lebih sering referensi yang diminta. Ya. Kayak kita masuk sekolah aja kan mereka minta referensi. Ya. Ya. Saya juga punya pengalaman waktu sama Pak. Jadi waktu saya kerja di salah satu perusahaan Amerika gitu kan. Jadi waktu dia nanya, dia nggak nanya apa-apa, ini orang Amerika cuma nanya gitu. Kamu punya hobi nggak katanya gitu. Saya bilang, oh ya saya hobi saya berenang gitu. Ya berenangnya kayak apa itu kata dia. Maksudnya seperti apa berenang? Oh saya maksudnya saya tim nasional. Oh gitu sampai national swimming team. Ya udah kamu diterima. Yeah. Saya bicara bank, saya waktu itu melamar di bank gitu. Oh udah, ya udah cukup gitu. Kenapa? Because you are a champion. We don't have to. We don't have to teach how to for you to become champion. Because you are the champion. That's right.
Jadi ada dia meletakkan mungkin ya, Iya. assume semua orang itu adalah bisa dipercaya. Until you prove otherwise. Sampai kamu membuktikan kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Iya. Memang agak beda kayak. Tapi menurut saya kayaknya saya bilang, kalau saya bilang karena perusahaan itu kumpulan orang ya. Jadi individu itu value dari suatu individu itu sangat penting itu. Yeah. Oke Pak, kita kembali lagi. Kita belum ini Pak, tadi satu lagi tentang hak-hak paten gitu Bapak. Bisa disampaikan waktu hak paten, beberapa hak paten Bapak gitu yang apakah udah memang sudah dikembangkan atau? Alhamdulillah, saya punya 5 hak paten di US. Di US. 5-5-nya di US. Itu di bidang offshore structure, oil and gas, juga di bidang renewable energy, untuk misalnya wind turbine. Wind turbine. Platformnya juga untuk kelistrikan itu untuk ocean thermal energy conversion, juga bisa pakai platform itu. Yang saya belajar waktu bekerja di teknologi development company itu. Jadi ada kebutuhan industri yang memerlukan penyelesaian atau solusi dari problem yang mereka punya. Terus saya coba untuk mendesainkan sesuatu, kemudian di register waktu Bapak mencoba mendesain itu Pak, melihat kebutuhan industri waktu di Amerika atau Bapak melihat industri di Indonesia? Saya belum di Indonesia. Oh belum. Iya. Jadi Bapak lebih lama ya bekerja di outsource, maksudnya di luar ya Pak? Iya, saya lamanya di Texas. Texas. Jadi dari universitas akhirnya Bapak kerjanya di Texas juga. Iya, mulai dari kuliah sampai kerja. Cuman tadi di industrinya lebih oil and gas ya? Oil and gas. Oil and gas, oke. Tapi yang kalau bicara offshore structure, bicara tentang renewable energy, misalnya wind atau yang pernah saya kerjakan wind ya, wind turbine, kemudian juga yang tadi ocean thermal energy conversion, itu juga orang oil and gas yang involved untuk mencari teknologinya yang pas seperti apa. Terus Bapak ceritanya pulang ke sini gimana waktu itu ceritanya Pak? Pulang. Saya tuh pulang 2016. Ya. Jadi saya ke Amerika 1996, pulang 2016. Jadi 20 tahun. Ya. Bapak menikah sama orang sini apa akhirnya sama orang Amerika? Alhamdulillah sama orang Padang, Mas. Padang juga. Saya beberapa wawancara tamu-tamu saya tuh kebenaran Padang semua dari awal sampai sekarang. Saya juga lagi bingung. Dari awal loh Pak, dari Pak Profesor Rinaldi sampai Bapak ini Padang semua. Apa saya ada Padangnya kali ya? Iya. Jadi ketemunya di mana Pak waktu itu? Ketemunya? Nah, ketemunya di Padang. Oh, di Padang? Iya, jadi lagi pulang ke waktu itu. Ada cerita lucunya sebenarnya ya. Sewaktu saya di akhir-akhir kuliah di PhD, saya minta izin kerja sebagai research assistant. Pas saat winter break bulan Desember tahun 99, saya bilang ke profesor saya, Prof, saya mau izin pulang. Waktu itu saya udah nggak pulang 4 tahun, saya nggak pulang. Ya, semenjak masuk sekolah ya. Masuk sekolah, selama 4 tahun saya nggak pulang-pulang ya. Nah, terus dia tanya mau ngapain pulang? Mau cari istri. Ketawa dia. Kayak di sini banyak kata dia. Oh, bukan. Kamu percaya dengan arranged marriage katanya. Kawin yang dijodohkan. Jadi kamu dijodohin orang tuamu katanya. Oh, Bapak ceritanya waktu itu. Iya. Dipilihin sama orang tua. Enggak, saya bilang saya mau pulang. Ngapain pulang? Cari jodoh. Jodoh. Gitu. Maka dia ketawa gitu kan. Akhirnya ketemu jadinya. Alhamdulillah ketemu. Terus akhirnya dibawa
akhirnya dibawa. Ya Sekarang sampai punya anak berapa Pak? anak 2. Lahir semua di sana. Lahir di sana dua-duanya. Dua-duanya cewek. Satu sekarang sekolah lagi di sana di University of Texas. Oh, oke. Yang satu lagi di UI. Di UI. Ya, di FKG UI. Jadi masih ada temennya ya. Jadi ibu ada temennya. Iya. Terus Pak, bagaimana akhirnya Bapak itu? Tadinya kan di oil and gas ya. Akhirnya diminta sampai ke PLN. Nah, setelah dari ESDM, di ESDM itu kan mencakup empat bidang ya. Oil and gas, listrik, energi terbarukan dan tambang. Ya. Nah, yang ini saya belajar tentang tambang itu setelah masuk di SDM harus mendalami masalah tambang. Ya. Karena apa? Karena banyak regulasi yang berhubungan dengan tambang sebagai policy maker. Kan saya harus belajar banyak. Nah, disitulah saya belajar tentang tambang Nah, untuk kelistrikan sedikit-sedikit waktu di oil and gas juga kita belajar karena offshore structure itu ada pembangkitnya juga. Di laut itu kan kita harus bangun pembangkit juga, ya. Kemudian juga di renewable saya di beberapa proyek misalnya saya wind turbine dan ocean thermal energy conversion. Nah, di situ saya mengenal tentang renewable energy. Apalagi listrik, renewable energy, oil and gas, kemudian yang tambang. Nah, setelah tidak di kementerian, beberapa saya menjadi advisor untuk masalah energi. Jadi di situ belajar juga mengenai pengetahuan baru yang saya peroleh misalnya di tambang-tambang di Indonesia. Kan Bapak udah di PLN nih Pak. Tadi salah satu pilarnya ya yang namanya energi yang terbarukan. Bagaimana Pak perkembangan di PLN tentang energi angin ya? Kan Bapak tadi bilang di sana punya beberapa paten. Gitu. Apakah Bapak sampai saat ini telah mengimplementasi dalam proyek di PLN atau gimana? Kita di PLN tentu komit dengan renewable energy ya, karena itu komitmen pemerintah juga. Permasalahannya adalah kita harus melihat apakah ya sistem yang kita punya dengan intermitensi atau variable renewable energy misalnya angin atau solar PV yang kadang-kadang hidup, kadang-kadang kan enggak ya. Nah, intermitensi ini yang menjadi tantangan kita di Indonesia. Kalau pada saat hujan, gimana? Tiba-tiba matahari nggak ada, terus mati. Artinya ada pembangkit lain yang harus mampu membackup terjadinya penurunan voltase, fasa, atau frekuensi, sehingga masyarakat atau pengguna tidak dirugikan dengan fluktuasi dari 3 hal tadi, ya, frekuensi, voltase, dan fasa, gitu. Nah, kalau sistem kita secara infrastruktur, kalau di luar negeri, misal di Amerika, di Eropa itu kontinen, negara besar, kepulauan yang besar, ya, sehingga interconnection antar negara itu bisa menghandle intermitensi secara lebih lebih mudah, ya. Dibandingkan kita di Indonesia yang belum punya yang dinamakan dengan smart grid, yang bisa mengatur beban itu secara otomatis. Kalau di sini mati, ini bisa masuk, ya. Jadi bisa di-arrange secara otomatis. Dan juga energi mix kita, apakah dengan adanya batu bara yang 60% dari energi mix kita berasal dari sumber ini, apakah mampu nggak mengimbangi intermitensi dari angin dan matahari. Nah, ini menjadi tantangan kita sendiri. Yang mampu
mengimbangin itu, kalau mati hidup itu adalah satu pembangkit gas, yang kedua diesel, ya, dan yang lebih ini, mungkin juga pembangkit apalagi yang air misalnya, ya, yang mampu untuk mengimbang itu. Nah, persoalannya kita 60% itu adalah batu bara yang sangat dominan, dan untuk mengimbang itu agak susah. Ya, batu bara misalnya dari cold start itu untuk bisa masuk ke grid lagi mungkin butuh berapa? 9, 10, 11 jam. Kan pengguna nggak mungkin tahan kalau mati 10 jam gitu. Nah, harus diimbangi misalnya dengan pembangkit gas. Pembangkit gas itu dari cold startnya sampai masuk ke grid mungkin berapa? 10-11 menit. Ya. Nah, di antara 10-11 menit itu yang mungkin kita bisa pakai teknologi apa yang bisa untuk tidak berkedip gitu. Nah, tantangan terbesar kita adalah kesiapan infrastruktur kita dalam menghadapi intermitensi dari renewable energy. Kalau Bapak lihat dari kondisi Indonesia, geografik juga alamnya, kalau Bapak bisa predik mungkin ke depan untuk pembangkit tenaga angin ya, itu kira-kira mungkin berapa persen bisa mencukupi kebutuhan dengan kondisi alam yang dibandingkan dengan kalau saya pribadi melihatnya renewable energy itu adalah local wisdom. Energi apa yang tersedia yang secara efektif dan efisien mampu menghasilkan energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Ya, kalau kita ke Belanda, ke Denmark, di North Sea sana, anginnya kencang nggak? Kencang sekali. Di West Texas, California, anginnya kencang sekali. Maka angin menjadi primadona di sana. Sementara kita di Indonesia angin kencang enggak. Hanya beberapa lokasi aja yang sangat spesifik. Baru 2 yang baru bisa dikatakan mampu bersaing ya. Efisien lah kalau kita bikin kalau kita bikin pembangkit ya. Yang bisa cost-nya itu affordable lah. Ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya energi apa di dalam negeri ini yang seharusnya bisa kita manfaatkan lebih, ya negara lain nggak punya. Ya, jadi jangan kita tiru kalau di Eropa sana itu angin, ya karena memang lokal wisdomnya angin. Silakan aja buka baju di Rotterdam sana, terus kalau nggak masuk angin gitu ya. Keluarga saya di Rotterdam semua. Ya. Terus kalau di Indonesia apa? Kalau menurut hemat saya, energi terbarukan yang local wisdom kita itu apa? Geothermal. Ya. Karena geothermal itu bisa menjadi base load. Dia nggak ada intermittent di sana. Bisa base load, bisa sebagai sepanjang tahun. Ya. Kenapa kita harus masuk ke energi terbarukan yang kita sendiri dari infrastruktur belum tentu siap? Nah, ini yang perlu pemikiran-pemikiran yang lebih progresif dalam melihat bagaimana kita memenuhi target net zero emisi misalnya 2050 atau 2060. Tidak bisa meniru strategi dari dua negara besar yang punya karakteristik yang berbeda. Ya, Amerika, di sana selain angin, gas juga menjadi primadona untuk mengkrisis. Kenapa? Harga gas sangat murah di sana. Ya. Terus untuk masa transisi ini banyak negara menggunakan gas. Ya, sebelum beralih ke pure atau lebih besar renewable energy, dari fosil ke renewable, di tengah-tengah ini masa depannya gas. Karena footprint CO2-nya jauh lebih kecil. Dan itu kita bersepakat, harus banyak gas. Persoalannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan infrastruktur agar gas ini bisa digunakan lebih banyak? Karena gas ini kalau dia di venting out, dia hilang habis. Muap. Dia nggak bisa, maka dia perlu dijadikan LNG atau dijadikan pipa dan lain-lain. Dan itu perlu kesiapan infrastruktur. Nggak bisa hanya di dalam kertas kita bilang kita akan menggunakan gas. How? Siapkah infrastrukturnya? Terus sama, kita akan banyak nanti ada wind, ada matahari. Ya, how?
Siap nggak kita mengelola intermitensi yang mengakibatkan ketidakstabilan dari voltase, ketidakstabilan dari sisi frekuensi, dan ketidakstabilan dari sisi fasa. Nah, sudahkah kita mempersiapkan itu? Mungkin itu challenge-nya. Tadi yang geothermal, Pak. Kan tadi Bapak udah memberikan pikiran sebenarnya yang bagus juga geothermal. Tapi bagaimana rencana PLN terhadap pembangkit geothermal ini? Apa sudah mulai diprioritaskan atau sudah ada? Di dalam RUPTL-nya selain gas ke depan juga geothermal juga air juga harus ditingkatkan. Karena kalau hanya pure dari dari angin dan matahari, saya belum melihat, mungkin informasi saya terbatas ya. Ada yang mampu nggak untuk menjadikan angin atau matahari dikombin dengan baterai sebagai baseload-nya mereka? Ya, pasti sangat mahal. Nah, persoalannya adalah purchasing power, kemampuan atau daya beli masyarakat kita. Kalau di Eropa bisa 20 sen, 25 sen per kilowatt hour, that's okay. Di sini kita rata-rata berapa? Mungkin 10 sen cuma per kilowatt hour. Nah, dengan masuknya renewable energy jenis intermittent, apalagi di backup oleh baterai, yang harganya bisa di atas 20 sen, kemudian listrik kita mau nggak dinaikkan jadi 2 kali lipatnya? Kan nggak. Nah, inilah dilema kita dalam masa menuju net zero ini. Pertama adalah kemampuan fiskal kita, kalau itu kita akan tanggung lewat subsidi, atau kemampuan daya beli masyarakat kita. Kalau harus dinaikkan. Kalau harus dinaikkan. Jadi nggak bisa kita serta-merta, misalnya go renewable. Terus, gimana ya? Infrastrukturnya belum siap, konsumennya juga belum mampu kalau harus bayar segitu tinggi. Kan? Iya, jadi ini kita harus realistis. Makanya kalau saya boleh berpendapat, masalah renewable energy atau masalah transisi energi atau net zero emisi itu lebih kepada local wisdom negara per negara. Ada negara kaya akan sumber daya alam, ya. Apakah sumber daya alamnya ini akan tidak digunakan atau tidak boleh digunakan? Sementara pengotor ini, dulu yang ngotorin siapa? Revolusi industri 1.0 itu berasal dari teknologi uap. Siapa yang sudah memanfaatkan itu tahun 1700 itu? Nah, kalau ada negara-negara yang sekarang baru menikmati listrik, bukan karena ingin pertumbuhan ekonominya, bukan itu ya. Tapi karena survival mode, misalnya di Afrika. Di Afrika itu orang butuh listrik, ya, untuk apa? Pertama banyak untuk obat-obatan. Kebutuhan dasar lah. Kebutuhan dasar. Belum sifatnya industri. Pendingin, refrigerator untuk menyimpan obat-obatan, untuk C-section misalnya. Ya, ibu melahirkan, maka angka kematian bayi tinggi di sana. Mereka butuh listrik untuk itu. Tiba-tiba dipaksa untuk renewable. Terus gimana caranya coba? Fair nggak? Ya fair. Ya itu. Maka lokal wisdomnya Afrika seperti apa? Nanti agak teknis sedikit. Berapa banyak sih Afrika menggunakan batu bara? Sangat kecil. Terus kamu harus beralih ke renewable energy. Nangis dia. Ya. Iya, negara-negara maju kan infrastruktur udah jadi. Ya kan? Ekonominya sudah menggelinding. Ya kan? Tapi kan sebelumnya mereka melalui proses yang sama juga kan, Pak? Nah, itu dia. Jadi tadi kita bicara menilik sedikit ke negara lain ya. Sekarang kita balik lagi nih Pak. Tadi saya tertarik masih berpikir tentang geothermal Pak. Kita bicara lagi Pak. Menurut Bapak bagaimana sih tadi maksud saya ke depannya, apakah menurut pikiran Bapak dengan segala Bapak kan udah perkirakan lah, apakah geothermal itu sesuatu solusi yang baik ke depan atau dengan melihat kondisi atau alamnya Indonesia? Dengan kondisi sekarang, existing teknologi, ya, sebelum kita melangkah bahwa ada nggak usaha-usaha dunia luar untuk mencari teknologi yang lebih baru, untuk geothermalnya ada. Dan salah satunya MIT sekarang lebih bekerja dengan dinamakan dengan geothermal everywhere. Ya, ini mungkin teknologi yang sangat
sangat apa ya, spektakuler kalau ini berhasil ya, di mana nanti di samping pembangkit batu bara itu turbinnya masih bisa digunakan, tapi steamnya itu berasal dari geothermal. Karena di setiap lokasi pasti dapat kedalamannya aja membedakan apakah kita bisa mendapatkan panasnya. Tidak tergantung apakah kita di negara ring of fire apa tidak. Selama kita bisa mendrill sampai menemukan panas tertentu dan menemukan tidak lagi tergantung dari permeability dari rock yang kita formasi yang ada di bawah, maka dengan teknologi ini mungkin saya nanti cerita di bagian di webinar nanti. Di webinar nanti. Kalau yang secara teknis nanti Bapak cerita di webinar ya, udah ada sedikit tema ya yang Bapak akan bahas nanti di webinar. Taruh sekarang renewable geothermal itu di berapa? 12, 13 sen atau 14 sen per kilowatt hour. Kalau kita bandingkan dengan solar PV, mungkin solar PV standalone mungkin ya 7 sen masukkan ke grid gitu ya. Tapi kalau dengan baterai 15 sen misalnya. 7 tambah 15, 22 sen. Jadi kalau dia bisa behaviornya seperti geothermal untuk base load, yang namanya solar PV digabung dengan baterai jauh lebih mahal daripada geothermal. Bagaimana kita mengatakan bahwa geothermal itu lebih mahal? Iya, kalau dia sesama standalone. Tapi behaviornya beda. Satu dia hanya bisa menghasilkan listrik 4-5 jam sehari, yang satu bisa 24 jam. Kalau ini dijadikan matahari dan wind ini juga 24 jam, maka cost-nya jauh lebih tinggi daripada geothermal. Jadi kita harus melihat cost-nya itu end to end. Dan behaviornya juga harus sama. Tadi kan Bapak bilang yang dikombinasi ya dengan tadi pembangkit batu bara, tadi di bawahnya pakai steamnya dari panas yang ada di bumi ini. Misalnya temperature gradient itu misalnya 40 degree per kilometer. Sekarang udah dipakai atau sama sekali belum? Yang baru ini masih dikembangkan. Yang mengembangkan justru orang-orang oil and gas. Jadi dasar-dasar drillingnya itu adalah oil and gas. Nah, teknologi ini yang kedepannya beberapa teknologi baru di geothermal yang menjadi salah satu harapan kita. Bagaimana intermitensi dari angin dan matahari ini bisa diatasi lewat geothermal everywhere ini. Walaupun di negara tersebut tidak ada gunung api. Jadi dari penjelasan Bapak ini kayak Gatrikers nih ya, juga pemirsa ya, mungkin terpikir, mungkin dulu kalau kita belajar di jurusan gas ya kan, pasti kerjanya mungkin di oil and gas, tapi ternyata dari penjelasan Bapak ada kemungkinan kan sekarang bisa bekerja di pembangkit listrik ya, geothermal. Dasar-dasar geothermal itu adalah oil and gas, drilling oil and gas. Makanya aturan-aturannya, code-code-nya itu juga oil and gas. Ini yang menyebabkan dia mahal. Sementara fluidanya beda. Yang satu fluidanya adalah fossil fuel yang mungkin pencemaran lingkungan. Tapi kalau geothermal tuh fluidanya adalah air, uap air. Jadi harusnya, dan ini yang kita ubah waktu saya di kementerian, kita ubah aturannya. Tidak lagi mengikuti 100% aturan yang ada di oil and gas. Lebih kita perlonggar karena fluidanya adalah air. Kalau kita perlonggar berarti biayanya bisa turun. Nah ini yang dikhawatirkan, mahal-mahal karena kita menggunakan standar oil and gas. Padahal fluidanya beda. Ini tadi kan Bapak bilang sedang dikembangkan di MIT. Apa yang Bapak sampaikan teknologi baru ini apa sudah ada secara teknologi atau kita masih berharap untuk menunggu teknologi? Yang baru tuh yang geothermal everywhere. Tapi yang konvensional geothermal, code-nya atau aturan-aturannya yang kita perlonggar. Sudah kita lakukan. Nah, semoga itu bisa menurunkan cost baik itu eksplorasi maupun produksi geothermalnya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Terima kasih. Kalau di sesi terakhir ini Bapak juga sebagai pembina Kagatrik UI, mungkin ada pesan atau kesan atau masukan yang untuk membangun untuk para Kagatrik UI. Dari sisi keilmuan, ya,
maupun tadi kita bicara mulai dari skill dan experience. Kalau saya berharap ya, dari Kagatrik UI, baik itu mulai dari mahasiswanya, nanti kalau berminat menjadi profesor misalnya, sekolahlah sampai ke ujung, maksudnya sampai ke PhD. Dan saya juga punya mimpi, jangan pulang dulu sebelum bisa menggunakan ilmu yang ada, punya keterampilan untuk itu. Pulang boleh, tapi untuk cari istri ya Pak, atau cari suami. Iya. Bapak juga kemarin pulang dulu kalau cari istri. Ya. Terus dapat pengalaman setahun 2 tahun, punya sense ya. Kemudian baru pulang ke kampus untuk mengajar, itu misalnya. Itu mungkin ideal. Tapi ya dengan kebutuhan kita di kampus, ya mungkin kampus sendiri yang tahu seperti apa. Bisa berharap bahwa keterampilan untuk menggunakan ilmu yang kita punya itu perlu dalam menghadapi tantangan di industri. Nggak mungkin banyak orang mendikotomikan antara dia akademisi, enggak, dia orang lapangan. Atau dikombinasi kali Pak, bisa. Maksudnya ada guru-guru yang undangan ya, guru-guru yang diundang untuk akhirnya mengisi satu kurikulum yang itu bagus juga ya. Nah, makanya di para profesor itu kan ada masa sabatikalnya ya di luar negeri itu. Mereka kemana? Kebanyakan ke industri. Oke. Ya, dulu di tempat saya bekerja ada profesor dari Australia ke kantor kita, ada sabatikal ya. Kemudian dia mendapatkan sense di industri seperti apa, walaupun dia mengajarkan ilmu yang sama, tapi sense industrinya itu dia dapat kalau dia bisa ikut terjun dalam mengerjakan sebuah project misalnya. Bagaimana industri itu men-tackle problem. Kemudian dia balik lagi ke kampus. Nah, itulah dia mendapatkan skill baru yang mungkin bisa bermanfaat buat student dia di kampus. Kalau misalnya saya kayak di perusahaan-perusahaan kita bicara di R&D-nya ya, apa bisa dilibatkan misalnya student-student ini di dalam misalnya project R&D di perusahaan-perusahaan, terutama BUMN ya misalnya. Kalau kita bicara cara merubah wacana pendidikan kali ya. Kalau dulu Texas itu, Houston itulah center untuk energi di Amerika, ya. Nah, banyak tesis kita itu, disertasi kita itu digabungkan dengan joint industry project. Jadi beberapa misalnya Exxon, Chevron, ConocoPhillips, terus apa lagi Technip, McDermott itu bergabung membiayai sebuah kebutuhan teknologi yang diperlukan. Kemudian yang menjadi salah satu backbone-nya itulah PhD student tadi. Jadi kita sudah merasakan taste dari kebutuhan industri seperti apa. Jadi dilibatkan secara real ya. Jadi kalau kita kan dulu kalau kerja praktik maksudnya cuma nyelesain SKS. Mungkin nanti ke depannya harus emang dilibatkan secara real gitu loh dalam proyeknya. Mungkin ke depannya kalau saya berharap cara atau metodologi seperti ini mungkin juga cocok di Indonesia. Tapi saya nggak tahu ya gimana kebijakan nanti di pemerintahan yang baru. Apakah kita mampu mengadop pola-pola seperti ini, bahwa research itu bukan murni karena keinginan tahuan kita. Tapi karena kebutuhan ujungnya ada yang butuh, maka kita akan menuju dari yang butuh. Dari kita tarik yang butuh itu, kita lakukan sesuatu. Kalau berhasil, insya Allah itu bisa dipakai di industri. Iya, kita anggap kan sebenarnya masa pendidikan itu masa awal. Mungkin kalau kita rubah dari awal, sesuatu yang awal mungkin lebih cepat berubahnya gitu loh. Kalau kita musik dari awal udah kita melakukan suatu perubahan. Semoga. Insya Allah Pak, ke depannya. Para Gatrikers, terima kasih ya Pak Archandra Tahar, PhD, terima kasih atas waktu dan juga tempatnya juga
udah sharing banyak tentang pengalaman, juga baik pengalaman di pekerjaan juga di dalam hidup ya Pak ya. Sangat membantu kita untuk menata atau merencanakan hari depan terutama Gatrikers yang masih muda-muda. Ya tadi Pak Archandra juga udah bilang bahwa untuk geothermal terutama gitu ya, bahwa itu basicnya adalah oil and gas, jadi kemungkinan membuka peluang. Jadi kalau kita mungkin ngambil jurusan gas ya, mungkin dulu hanya berpikir bahwa kita akan kerja di perusahaan oil and gas, tapi sekarang udah muncul pembangkit geothermal yang basicnya adalah orang-orang oil and gas juga gitu Pak ya. Oke, terima kasih para Gatrikers. Selanjutnya jangan lupa akan menonton kembali ya tentang semua Pak Archandra ya di webinar selanjutnya, dan waktu dan agendanya, waktu dan tempat dan agendanya itu nanti bisa dicek di website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.